Ya, Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Senang sekali bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara pagi ini, siang ini. Tadi pagi ibadahnya seru, siang ini makin seru lagi ya. Nah, saya sebenarnya bukan orang baru, sejak 2006-2007 saya sudah kenal gereja ini dan kemudian gereja ini banyak mempengaruhi saya dengan pengajaran-pengajarannya. Jadi 3 tahun terakhir saya memperoleh kesempatan yang sangat baik untuk bisa beribadah di tempat ini. Biasanya kami ibadah jam 8 pagi, kami duduk di sebelah situ ya. Nah, hari ini satu kehormatan buat saya dan istri ya. Kita boleh dipercaya untuk berbagi tentang satu kebenaran firman Tuhan yang sedemikian kuat ya. Kami boleh alami juga itu di dalam kehidupan kami. Masih melanjutkan tema kita dalam bulan ini tentang contentment, Bapak Ibu. Kita akan bergerak lebih jauh tentang contentment ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini, hamba-Mu boleh berbagi tentang kebenaran firman-Mu, dan Tuhan biarlah setiap pribadi yang ada di ruangan ini boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Hamba adalah alat-Mu, bukan hamba-Mu yang ingin ditemui, tapi Tuhan sendiri. Biarlah hamba-Mu dan jemaat sama-sama melihat Kristus, memandang Kristus, menemui Engkau, menjumpai Engkau secara pribadi siang ini. Dan setiap kami Tuhan boleh mendapatkan rema, boleh mendapatkan peneguhan dari apa yang Engkau Tuhan mau. Terima kasih Bapak, hamba lepaskan berkat atas setiap jemaat-Mu di tempat ini. Bila ada telinga yang mau mendengar, ada hati yang mau dibentuk oleh Tuhan sendiri, dan kami percaya kehidupan kami Tuhan benar-benar diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mulai dari sini. Satu kali ada seorang ayah yang kemudian pergi ke sebuah mall dan matanya tertuju kepada sebuah etalase yang ada di mall itu. Etalase itu isinya ada alat musik dan beberapa alat olahraga. Ya, kemudian ayah itu ambil 2 buah bola yang sama persis dan kemudian dia tunjukkan kepada anaknya. Lantas dia mengajukan satu pertanyaan kepada anaknya. Dari bola ini apa yang kamu lihat dari luar? Anaknya lantas melihat 2 bola itu dan dia mulai menjawab. Sama, itu enggak ada bedanya. Warnanya sama, bentuknya sama. Dan sepintas memang benar-benar sama bolanya. Enggak ada bedanya. Yes, anak itu benar. Tapi kemudian ayahnya bilang begini. Dari yang kamu lihat memang sepintas sama. Tapi kita akan melihat bedanya ketika sesuatu kita lakukan pada bola itu. Lantas ayahnya mengambil 1 bola dan kemudian dia melemparkannya ke bawah. Dan bola itu tetap tinggal di bawah. Bola itu tidak bergerak ke atas, tidak mantul dengan baik. Tapi satunya dia ambil dan kemudian dia lemparkan juga ke bawah. Bola itu mantul ke atas, dia coba lagi lempar ke bawah. Dia mantul ke atas, kembali ke posisinya semula. Lantas dia bertanya lagi kepada anaknya, kamu lihat bedanya apa sekarang? Dia bilang, yang satu mantul, yang satu enggak, tinggal di bawah. Lantas apa yang membuat dia tetap tinggal di bawah dan apa yang membuat dia mantul ke atas? Anak itu menjawab, karena yang satu ada udaranya, yang satu enggak ada. Yang satu ada udaranya cukup, yang satu enggak. Yang satu kempes, yang satu ada isinya. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang contentment, kita bicara tentang kualitas yang di dalam. Apa yang membedakan 2 bola itu adalah apa yang ada di dalam, bukan apa yang ada di luar. Di luar mereka tampak sama, tapi karena kualitas di dalamnya, maka perbedaan terjadi. Yang satu ketika dihempaskan ke bawah, dia tetap tinggal di bawah. Sementara yang lain ketika dihempaskan ke bawah, justru dia mantul ke atas. Semakin keras dihempaskan ke bawah, semakin tinggi dia melambung. Bapak Ibu, sekali lagi, bedanya adalah tentang apa yang ada di dalam. Dan ketika kita bicara tentang contentment, Bapak Ibu, kita bicara tentang kualitas yang ada di dalam.
Dan bersyukur kepada Tuhan bahwa ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang concern tentang kualitas yang ada di dalam kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang fokusnya apa yang ada di dalam kita, bukan apa yang ada di luar. Alkitab mencatat bahwa apa yang ada di luar justru itu fokusnya dunia. Sebab apa yang ditawarkan oleh dunia? Yang ditawarkan dunia adalah sudah pasti keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu yang ditawarkan oleh dunia. Dan semuanya itu tidak pernah bisa mengisi apa yang ada di dalam. Sebab apa yang ada di dalam kita, kualitas itu, kualitas sejati yang ada di dalam kita cuma bisa diisi oleh Tuhan sendiri. Sementara dunia menawarkan yang berbeda. Menawarkan apa yang sedap kita lihat ya, dan kita mengingininya untuk memenuhi apa yang menjadi hasrat kita. Dan kemudian ya, membuat penampilan untuk dapat dilihat oleh orang sebagai kata wah gitu. Tapi sekali lagi Tuhan ingin melihat apa yang ada di dalam kita. Bahkan sejak awal penciptaan kita, Tuhan fokusnya adalah pada kualitas yang ada di dalam kita. Mazmur 139, Tuhanlah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam rahim ibuku. Tuhanlah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi artinya buah pinggang dulu dibuat baru kemudian ditenun. Bagian dalam dulu yang dibentuk baru bagian luarnya. Maka ketika kita dibentuk bagian dalamnya, Bapak Ibu, terimalah karena siap-siap kita akan ditambahkan bagian luarnya. Biasanya Bapak Ibu, bagian luar itu adalah bagian tambahan saja. Bagian luar itu adalah aksesoris Bapak Ibu. Yang esensi itu adalah apa yang di dalam. Nah pertanyaannya adalah buat kita, apakah pengejaran kita pada sesuatu yang di dalam atau sesuatu yang di luar? Jika pengejaran kita adalah apa yang di dalam, maka selamat. Kita sedang mengejar apa yang Tuhan kejar. Kita sedang mengejar yang esensi, bukan mengejar yang aksesori. Nah Bapak Ibu, ini penting buat kita supaya kita mengerti bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang berbobot. Bukan pribadi-pribadi yang gampangan. Ada satu ayat menarik banget di Mazmur 1 ayat 4. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Jadi Bapak Ibu, saya ingat ketika saya masih kecil, usia 3-4 tahun, saya ngelihat ibu saya menampi beras Bapak Ibu. Ketika beliau menampi beras dan angin datang, beberapa kulit dari beras itu terbang. Dan bahkan dari beberapa yang terbang itu ada yang kulit benar-benar terlihat seperti beras. Artinya dia beras tapi kosong, gak ada isinya. Dan kemudian dia tertampi juga tertiup angin. Kenapa dia menjadi tertiup angin dan melayang? Karena dia kosong. Karena dia gak ada isinya Bapak Ibu. Karena apa? Karena gak ada bobot di dalamnya. Sehingga dia gak ada gunanya. Dan Tuhan tidak mau begitu. Nah kata yang terkandung dalam kalimat di ayat ini Bapak Ibu. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sekam itu Bapak Ibu, ternyata maknanya adalah sesuatu yang terombang-ambing aja oleh angin. Jadi karena dia nggak ada bobotnya, dia ditiup angin begitu aja. Terombang-ambing. Terombang-ambing oleh banyak hal. Termasuk terombang-ambing oleh apa kata orang. Terombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran dunia. Sebab dia nggak punya bobot. Nah Tuhan mau kita punya bobot di bagian dalam kita. Dan Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang berbobot. Karena itu yang membedakan kita dari orang dunia Bapak Ibu. Kita itu firm. Kita itu ya tetap teguh. Sebab apa? Sebab bobot yang ada di dalamnya. Dan bobot itu, kualitas di dalam itu. Salah satunya adalah yang disebut dengan contentment. Jadi kita memiliki bobot di dalam yang disebut contentment. Karena kita mengalami contentment, Bapak Ibu, mulut kita dapat mengucap syukur. Dari mulut kita dapat keluar syukur kepada Tuhan. Karena kita akan bilang begini, wah ini baik sekali. Dan Tuhan turut bekerja dalam keadaan ini sehingga menjadikanku seperti sekarang. Ini baik sekali terlepas apapun keadaannya. Ada kalimat yang menarik banget yang tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya Bapak Ibu.
Kalimat itu begini bunyinya. Kalau kita tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki sekarang, kita tidak akan pernah puas dengan apa yang kita inginkan kemudian. Saya ulangi. Kalau kita tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki sekarang, kita tidak akan pernah dapat dipuaskan, nggak akan pernah puas dengan apa yang kita ingini. Jadi pertanyaannya begini Bapak Ibu, kalau Anda sedang dalam sebuah hubungan yang tidak baik-baik saja, kalau Anda tidak cukup puas dengan hubungan itu, hubungan yang baru pun tidak jaminan membuat Anda puas. Kalau Anda merasa bahwa dengan keadaan Anda saat ini, Anda tidak benar-benar merasa puas, keadaan berikutnya yang Anda inginkan, yang Anda anggap ideal itu, belum tentu juga dapat memuaskan Anda. Pertanyaannya, apakah Anda puas dengan pasangan Anda? Apakah Anda puas dengan anak-anak Anda? Apakah Anda puas dengan orang tua Anda? Apakah Anda puas dengan pekerjaan yang dipercayakan kepada Anda saat ini? Apakah Anda puas dengan pelayanan yang dipercayakan Tuhan pada Anda saat ini? Apakah Anda puas pada murid-murid yang Tuhan izinkan dimuridkan Anda pada saat ini? Apakah Anda puas dengan pemurid Anda? Apakah Anda puas dengan komunitas komsel Anda? Dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, kalau Anda tidak dapat mengucap syukur dengan apa yang dipercayakan kepada Anda sekarang, sudah dipastikan Anda akan sulit mengucap syukur dengan hal-hal yang kemudian Anda ingini itu. Karena tetap aja Anda akan menemukan bahwa banyak kekurangan yang harus ditambahkan ini dan itu. Dan kemudian itu menjadi satu pandangan yang tidak realistik terhadap apa yang Anda miliki sekarang. Kita akan masuk lebih dalam. Dan ketika kita bicara tentang kepuasan sebuah hubungan Bapak Ibu, terutama tentang kehidupan kita, ada metafor yang menarik sekali yang disampaikan oleh firman Tuhan terkait hubungan kita dengan Tuhan. Yaitu hubungan seperti seorang gembala dengan domba-dombanya. Siapa domba-dombanya Bapak Ibu? Katakan saya. Saya domba-dombanya. Saya dan Bapak Ibu Saudara adalah domba-dombanya Allah. Yang dia sendiri ingin membimbing kita. Yang dia sendiri ingin membawa kita kepada satu yang disebut tadi, berbobot tadi, konten tadi. Bapak Ibu yang suka mencatat judul khotbah kita hari ini adalah Dalam Tuntunan Sang Gembala. Baca sama-sama. 2, 3. Dalam tuntunan Sang Gembala. Kenapa dalam tuntunan Sang Gembala? Ternyata begini Bapak Ibu. Kita sebagai domba ada banyak sekali kelemahan. Ada banyak sekali sesuatu yang memang mau ndak mau membuat kita harus bergantung pada gembala. Pagi tadi ketika saya selesai mandi, saya duduk, saya renungin lagi firman Tuhan ini Bapak Ibu. Saya WA istri saya dan kemudian saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu. WA-nya apa? Jadi karakteristik domba itu apa sih? Karakteristik domba itu yang pertama lihat. Bulunya tebal dan rawan penyakit kulit. Bapak Ibu saya ngebayangin domba itu bulunya tebal, gemoy begitu ya. Karena bulunya tebal. Kalau bahasa Jawanya ginu-ginu gitu ya. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, lucunya dia itu nggak lucu lagi karena kadang-kadang di balik tebalnya tubuhnya itu, bulunya itu menyimpan banyak penyakit. Jadi mungkin aja dia mengalami penyakit kulit karena ketebalan bulunya itu. Yang kedua lihat, suka tinggal dalam kawanan berkelompok. Bukankah itu kita Bapak Ibu suka banget tinggal berkelompok, berkawanan, atau ada yang suka tinggal sendirian gitu? Enggak, kita tuh makhluk sosial, betul? Dan memang begitulah naturnya kita. Tapi seringkali justru karena makhluk sosialnya kita, itu yang membuat kita seringkali masuk ke dalam banyak masalah juga. Iya atau iya? Ya ini agak dua koin banget ya. Nah terus kemudian Bapak Ibu suka berkelompok, domba itu kurang selektif dalam memilih makanan. Tahukah Anda bahwa domba itu dibawa ke padang rumput, dia pasti makan apa aja yang di depan dia selagi dia jenisnya rumput pendek. Karena domba pemakan rumput pendek dan dia kurang selektif. Sekalipun ada bekas pupnya dia dan sebagainya di situ, dia makan aja, dia sikat. Dan itu biasanya membuat dia malah jadi sakit. Perut kembung dan sebagainya. Dan ada yang paling bahaya lagi. Ketika dia ketemu dengan rumput yang memang sebenarnya itu disebut dengan rumput beracun karena selalu buat
mereka sakit kalau makan rumput itu. Nah kalau dia makan rumput itu Bapak Ibu, kemudian dia akan sakit karena sembarangan makannya. Berikutnya Bapak Ibu lihat, domba itu mudah stres. Domba adalah hewan yang mudah stres, apalagi kalau dia keluar dari kawanannya. Wah kayak saya tuh, kalau dikucilkan ya, kalau disingkirkan dari komunitas saya jadi stres. Apakah dunia ini tidak menginginkan saya gitu ya. Oh ya sudahlah saya sendiri saya gitu ya. Padahal sebenarnya Bapak Ibu ya kadang-kadang kita harus periksa diri juga kalau tiba-tiba orang yang tadinya dekat sama kita kok jauhin kita itu. Jangan-jangan ada sesuatu dari kita kan. Nah anyway domba mudah stres. Berikutnya tidak memiliki alat pertahanan diri. Domba itu hewan yang lemah karena dia tidak punya alat pertahanan diri Bapak Ibu. Kalau ular punya bisa, punya taring dan punya bisa. Kalau harimau mungkin singa dia punya cakar. Dia punya taring yang tajam. Kalau domba punya apa Bapak Ibu? Punya embek Bapak Ibu. Ya, embeknya pun fals. Kalaupun punya tanduknya tanduk bulat gitu yang kemudian aduh itu bukannya sakit orang diseruduk, geli Bapak Ibu. Betul? Gigit ya dia nggak biasa, gigit biasa rumput-rumput pendek gitu. Jadi nggak bisa gigit juga dia. Jadi dia nggak punya alat pertahanan diri. Dan kemudian Bapak Ibu kebutuhan yang besar akan air. Domba itu memiliki kebutuhan yang sedemikian besar akan air. Jadi domba itu mungkin karena bulunya yang tebal ya, terus kemudian dia gampang gerah, mungkin dia gampang aus juga. Jadi dia butuh banyak air. Anyway, salah satu yang dicari oleh gembala ketika menggembalakan dombanya adalah sumber air, Bapak Ibu. Dan itu sesuatu yang harus ada untuk menjaga dombanya tetap sehat. Dan mari kita coba sama-sama refleksi terkait dengan keadaan domba ini. Apakah tidak benar-benar itu mirip sama kita Bapak Ibu? Betul nggak? Dan itulah yang membuat domba itu bergantung penuh sama gembalanya. Mari kita baca sama-sama kalimat ini. 2, 3. Nasib seekor domba sangat ditentukan oleh siapa pemiliknya, gembalanya Bapak Ibu. Jadi domba yang biasa-biasa aja mungkin yang gak terlalu bagus gitu. Kalau dia ketemu dengan gembala yang bagus kualitasnya itu berubah. Bobotnya berubah Bapak Ibu. Karena apa? Karena gembalanya bukan karena dombanya. Sebab gembalanya ngerti banget apa yang harus dia lakukan supaya dombanya itu berbobot. Apa yang harus dilakukan sama gembalanya supaya dombanya berbobot? Mari kita baca sama-sama Mazmur 23. Ya, saya baca Bapak Ibu boleh simak. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Ini ayat indah sekali Bapak Ibu. Indah sekali ya menjadi metafor hubungan kita dengan Tuhan. Seorang gembala dan domba-dombanya. Dan demikianlah Tuhan memperlakukan kita. Kita yang benar-benar sama lemahnya seperti domba. Didampinginya, ditolongnya, diperlakukannya sedemikian rupa. Dan Bapak Ibu, contentment dimulai dari kualitas sang gembala, bukan kualitas dombanya. Itulah sebabnya pada ayat itu bukan tentang padang rumput yang hijau dulu disebut. Tapi yang disebut adalah gembalanya. Karena gembalanya itu yang menentukan. Tuhan adalah gembalaku. Dan itu penentu utamanya Bapak Ibu. Domba dapat saja berada pada situasi-situasi yang sama Bapak Ibu. Dia bisa berada pada padang rumput yang sama. Mengalami cuaca yang sama. Menghadapi ancaman yang sama.
Tetapi Bapak Ibu, ya, kualitas hidupnya sangat bergantung pada siapa yang menggembalakannya. Keadaannya mungkin sama saja semuanya. Tapi sekali lagi, kualitas hidupnya, bobot hidupnya sangat bergantung pada siapa yang menggembalakannya. Gembala agung kita, itu mengerti sekali bagaimana domba-domba ini kadang-kadang nggak ngalamin konten. Dan itu bisa mengurangi bobotnya. Gembala mengerti bahwa kita seringkali merasa gentar. Kita merasa goyah dengan apa yang kita alami, Bapak Ibu. Domba itu seringkali takut dengan predator. Takut dengan anjing liar, serigala, suara asing. Sehingga semua itu membuat dia gelisah. Tapi yang menarik adalah ketika gembala hadir. Ketika gembala hadir, seluruh kawanan menjadi tenang. Jadi ternyata Bapak Ibu, rupanya bukan hilangnya bahaya yang memberi damai. Tapi hadirnya sang gembala. Mungkin aja bahayanya masih ada, potensi bahayanya masih ada. Tapi kesadaran tentang hadirnya gembala itu membuat kawanan menjadi tenang. Mereka tidak lagi gelisah, mereka tidak lagi menjadi risau. 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Ketika kita gentar Bapak Ibu, kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah ninggalin kita, itu mengubah segalanya. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya ada ayat yang menarik juga dalam Yesaya 41 ayat 10 Bapak Ibu. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan gentar sebab aku ini Allahmu. Aku akan menguatkan engkau, ya. Aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wah, indah banget ya. Siapa yang memegang tangan kita Bapak Ibu? Tangan kanannya Tuhan, tangan kanan kemenangan. Itu yang akan membawa kita. Bapak Ibu, kita nggak perlu takut, nggak perlu gentar. Sang Gembala Agung sendiri yang memegang tangan kita dan akan memberikan kepada kita kemenangan yang kita perlukan. Itu bicara tentang gentar. Bilang sama-sama, gentar. Yang berikutnya Bapak Ibu, gangguan. Katakan sama-sama, gangguan. Gangguan. Pada musim tertentu Bapak Ibu, ternyata ya, terutama musim panas, ternyata domba itu mengalami gangguan berupa serangan lalat. Nah, lalat ini Bapak Ibu, dia mencari tempat yang sejuk, tempat yang lembab, nyaman untuk dia kemudian beranak pinak gitu ya, bertelur. Dan kemudian salah satu tempatnya yang terbaik yang mereka samperin adalah selain dekat dengan makanan mereka, yaitu tempatnya benar-benar lembab, yaitu adalah hidung dan telinganya domba. Nah, ketika lalat ini mulai hinggap di hidung dan telinganya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian dia bertelur di sana, dan kemudian telur itu menjadi maggot Bapak Ibu, menjadi belatung, dan belatung itu mulai korek-korek. Dan kemudian gak jarang itu mengalami infeksi. Dan apa yang dilakukan sama dombanya? Dia mulai, karena terganggu, dia mulai geleng-geleng. Ya, dia mulai apa? Mulai merasa nggak nyaman, ya. Terus kemudian dia membenturkan kepalanya, bahkan dia bisa tidak makan, tidak tidur. Dan bahkan tidak jarang Bapak Ibu ditemukan domba-domba ini menjadi domgil. Oh, domgil. Tahu domgil Bapak Ibu? Domba gila, ya. Dia nggak cuma seruduk sana, seruduk sini, tapi dia muter, akhirnya apa? Ngelompat ke jurang. Cerita yang hewan ngelompat ke jurang itu cuma babi sebenarnya ya, kalau di Alkitab. Tapi ini saya ngebayanginnya begitu, wah karena dia apa? Pikirannya, telinganya terinfeksi Bapak Ibu. Kemudian dia menjadi sangat kacau, sangat terganggu.
Dan dia menjadi tidak konten dengan kehidupannya. Ini bicara apa sih sebenarnya? Ini juga bisa bicara tentang hidup yang penuh dengan distraksi, Bapak Ibu. Hidup yang penuh dengan gangguan. Gangguannya mungkin gangguan-gangguan kecil, tapi kalau kita tidak handle dengan baik, gangguan itu menjadi sesuatu yang besar, yang mengganggu kehidupan kita yang lebih besar. Ini bisa tentang apa kata orang. Ini bisa bicara tentang berita yang buruk yang kita dengar. Bahkan informasi-informasi yang tidak terlalu penting yang kita terima dari sosial media. Ini kita dibanjiri sedemikian rupa dan kemudian itu mengganggu fokus kita. Mengganggu pikiran kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita punya hidup yang gak maksimal. Kita kehilangan bobot kehidupan kita. Kehilangan pengaruh hidup kita. Hanya gara-gara hal-hal kecil yang kita tidak atasi dengan baik. Dan tahu Bapak Ibu, hal-hal kecil yang dalam kita hadapi keseharian, mungkin salah satu yang paling penting harus kita miliki adalah ketenangan. Kita perlu ketenangan. Dan ketenangan itu kita dapat peroleh dari Tuhan sendiri. Ketika domba ngalamin begitu, apa yang dilakukan sama gembala? Yang dilakukan sama gembala adalah gembala mengurapi kepalaku dengan minyak. Gembala mengurapi kepala domba-dombanya dengan minyak. Jadi gembala itu punya ramuan khusus dari dedaunan yang kemudian ya dibuat jadi seperti minyak begitu Bapak Ibu, dan kemudian di musim-musim itu kepalanya itu dikasih itu. Tujuannya apa? Kepalanya diurapi itu supaya lalat itu tidak bersarang di telinganya dia atau hidungnya dia, enggak ganggu dia. Karena begitu bau urapan itu lalat itu akan pergi, akan menjauh dan dia relatif menjadi lebih aman. Ini bicara tentang apa sih? Bicara tentang tuntunan Roh Kudus Bapak Ibu. Adakah setiap pagi kita memperoleh urapan itu? Sebab urapan Tuhan itu baru setiap pagi buat kita. Adakah kerinduan untuk selalu mendapatkan urapan itu, tuntunan itu, sehingga kita dapat melewati setiap hari kita itu dengan spirit yang baru, semangat yang baru, urapan yang baru. Dan kita dapat melihat keadaan itu dengan cara yang berbeda, seperti kebanyakan orang dunia melihat. Kita mulai menyadari bahwa kita semakin bergantung kepada tuntunan Tuhan sepenuhnya. Bapak Ibu, saya harus sampaikan juga dalam kesempatan ini, Roh Kudus itu adalah pribadi. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi, Roh Kudus inilah yang kemudian diutus oleh Yesus sendiri sebelum dia terangkat kembali ke sorga mempersiapkan tempat bagi kita. Dia memberi satu penolong buat kita. Satu penolong itu Roh Kudus. Dan kita perlu urapannya tiap pagi. Untuk menang, melewati setiap pertarungan kehidupan kita setiap hari. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat sesuatu? Yang dapat sesuatu boleh bilang yes. Oke. Ketiga Bapak Ibu, gesekan. Katakan sama-sama, gesekan. Gesekan ini bicara tentang apa sih sebenarnya? Ternyata Bapak Ibu tadi karena gangguan, tadi kan dia domba bisa saling menanduk, betul? Saling mendorong satu dengan yang lain. Ternyata dalam kawanan itu Bapak Ibu selalu ada ya domba-domba yang mungkin dominan, ada domba-domba yang tertindas juga. Domba-domba yang saling berebut juga. Domba-domba yang ya karena kepanikan dia masuk ke dalam, kemudian gerakan-gerakannya membuat yang lain juga risau. Membuat lain juga kacau. Ini bisa juga tadi domba-domba yang telinganya terganggu. Kesehatannya terganggu. Sehingga apa? Kawanannya kacau. Dan itu menyebabkan friksi. Menyebabkan gesekan sehingga domba-domba ini juga jadi gak nyaman. Gak tenang Bapak Ibu. Dan ini bicara apa sih sebenarnya? Bicara tentang, yang tadi di depan saya mention, kita makhluk sosial Bapak Ibu. Tapi juga dari sana justru seringkali kita mendapatkan masalah, betul nggak? Kita nggak bisa hidup dari orang lain, nggak terpisah dari orang lain, tapi justru ketika hidup bareng-bareng orang lain, kita juga dapat masalah. Ini yang disebut dengan friksi, gesekan. Nah tentang gesekan ini Bapak Ibu, ada sesuatu yang menurut saya paling penting kita harus lihat. Kehidupan bersama itu tuh seperti wadah
untuk berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan. Itu yang disebut dengan kesatuan. Firman Tuhan bilang, kesatuan, karena kesatuan, kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat. Tapi ketika kita kehilangan kesatuan, berkat-berkat itu nggak ada wadahnya. Dan apa yang membuat pecah kesatuan itu? Friksi Bapak Ibu. Gesekan yang nggak pernah diselesaikan. Nah, tentu kita mengerti bahwa ketika sesuatu terjadi Bapak Ibu, konflik itu terjadi, pastilah ya setiap orang berdiri dengan posisinya masing-masing untuk menilai siapa yang baik dan siapa yang kurang baik dalam hal ini. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, nasihat firman Tuhan itu luar biasa. Ternyata nasihat firman Tuhan itu bukan supaya kita ngoreksi orang lain, terus kamu harus tanggung jawab, menuntut orang lain untuk tanggung jawab terhadap satu konflik. Tapi justru firman Tuhan ajarkan kita, fokusnya itu adalah melihat kepada diri kita. Apa yang dapat kita lakukan? Sehingga konflik itu menjadi lebih besar. Mazmur 23 ayat 2-nya, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Kita ketika mengalami gesekan, kita perlu bertanya kepada firman Tuhan, respon yang seperti apa yang sebaiknya. Tuhan mengerti sekali, gembala mengerti sekali dombanya itu punya kecenderungan seperti apa. Dan biasanya dombanya itu akan diberikan ketenangan. Salah satunya adalah membawa mereka ke sumber air untuk memperoleh kesegaran. Karena bisa jadi karena cukup gerah mereka juga menjadi saling sikut menyikut, tanduk menanduk, seruduk menyeruduk. Dan itu yang kemudian dilakukan oleh gembalanya. Nah, firman Tuhan memberi nasihat begini Bapak Ibu. Roma 12:18. Sedapat-dapatnya, ini nasihat Paulus Bapak Ibu, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ternyata upayakanlah hidup berdamai dengan semua orang. Jangan banyak menuntut orang untuk melakukan ini dan itu. Respon yang terbaik apa yang harus kita lakukan, lakukan saja itu. Apa yang ada dalam kendali kita tidak akan pernah bisa kendaliin orang. Yang bisa kita kendaliin adalah diri kita sendiri. Maka nasihatnya adalah kalau itu sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kolose 3:13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabar Bapak Ibu. Dan kemudian ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ampunilah. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi tuh kalau kita kemudian mau marah sama orang lain, sulit mengampuni mereka, ya Bapak Ibu, sulit bersabar sama mereka, Bapak Ibu coba ingatlah bahwa sedemikian sabar Tuhan sama hidup kita. Sedemikian sabar Tuhan sama keadaan kita sampai dengan hari ini. Yang ngangguk-ngangguk ngerti banget. Ya. Betul Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi Tuhan, ngelihat Bapak Ibu kira-kira sebel gak? Sebel banget. Saya suka ngebayangin itu. Ketika saya sebel sama orang, saya suka ngebayangin hal yang sama. Dan saya biasanya tambahkan begini, yang begini pun dikasihi oleh Tuhan. Yang begini pun di rumah dihormati oleh suaminya, dihormati oleh istrinya, dihormati oleh anak-anaknya. Dan saya juga sebagai pribadi yang sama, yang ingin dihormati dan dihargai. Dan itu menolong kita melihat dengan cara yang berbeda. Gesekan Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu. Sebutkan sama-sama. 2, 3. Gersang. Gersang Bapak Ibu. Jadi ternyata domba itu ya dia tidak bisa berbaring dengan jenak ya, dengan nyenyak, dia enggak konten gitu. Ketika apa? Ketika dia dalam keadaan lapar. Karena itu gembala harus lebih dahulu mencari padang, membersihkan padang, menghilangkan tanaman beracun, baru membawa kawanan itu ke sana. Gembala Bapak Ibu bekerja jauh sebelum domba datang. Jadi rupanya begini Bapak Ibu, gembala itu ketika menggembalakan domba-dombanya dan dia tahu stok makanannya habis, padang rumputnya habis, dia akan mencari, membuka padang rumput yang baru untuk domba-dombanya. Apa yang dilakukan sama gembalanya?
Gembala ini kemudian ya mencari tempat yang baru. Tempat yang baru itu biasanya ada di sedikit perbukitan gitu. Padang rumput yang bagus itu. Nah, perjalanan menuju ke perbukitan itu biasanya dia juga lewati lembah, Bapak Ibu. Dan kemudian ketika dia lewatin lembah, dia ketemu tempatnya, dia mulai siapkan. Tanaman beracunnya diberesin, mungkin ada sarang ular di situ diberesin sama dia. Dan radius berapa gitu dia amankan supaya memungkinkan domba-dombanya itu aman ketika menikmati padang rumputnya. Bapak Ibu, saya coba membayangkan kejadian ini dan saya sangat bersyukur karena apa yang dilakukan Tuhan sedemikian, Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu benar-benar mempersiapkan sedemikian rupa seluruh kehidupan kita. Gembala bekerja jauh sebelum domba datang. Sering kita hanya melihat Tuhan bekerja hari ini. Padahal ia sudah mempersiapkan banyak hal jauh sebelum kita menyadarinya. Jadi kalau kita ngelewatin lembah yang katanya banyak masalah, banyak tantangan, banyak ancaman, Bapak Ibu, itu lembah bukan yang pertama kali dilewatin bareng kita sama gembala. Tapi gembala udah melewati itu duluan. Bapak Ibu dapat sesuatu di situ? Jadi kalau kita lewatin lembah, Bapak Ibu, kita harus menyusuri lembah itu untuk sampai kepada padang rumput yang hijau itu bukan lembah yang pertama kali gembala lewatin bareng kita, enggak. Dia sudah terlebih dahulu ngelewatin itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat sesuatu di situ? Jadi Bapak Ibu, jalan penderitaannya Tuhan udah lewatin. Jadi kalau kita ngelewatin, enggak ada apa-apanya. Dan yang bareng kita ngelewatin itu orang yang udah expert ngelewatin itu. Pribadi yang sudah expert sama semua tantangan itu. Dan kita bisa lewatin itu. Wah, ini waktu saya merenungkan ini Bapak Ibu, ini indah banget. Indah banget Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, kita lihat Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya. Wow. Sebelum satu pun daripadanya ada itu hari-hari itu Bapak Ibu. Tuhan itu sudah mempersiapkannya. Anda tahu? Waktu kita masih bakal anak, dia udah mempersiapkan itu buat kita. Apakah itu tidak begitu indah Bapak Ibu? Jadi itu indah banget. Dia udah siapkan jauh-jauh hari. Dan itu ada di sana. Dia persiapkan buat kita. Seringkali saya dan istri berdoa buat anak-anak kami. Dan ketika kami ada momen berdoa bersama begitu Bapak Ibu, kami mulai berdoa tentang masa depan. Kami selalu bilang begini, Tuhan, terima kasih untuk masa depan kami yang Tuhan udah persiapkan. Terima kasih untuk masa depan anak-anak kami. Terima kasih karena Engkau sudah ada di sana di masa depan itu. Mempersiapkan sesuatu di sana. Dan kemudian engkau pribadi yang sama ada sekarang di sini untuk mempersiapkan kami. Ada di masa depan yang sudah kau siapkan. Wow Bapak Ibu. Demikianlah hubungan kita dengan Tuhan. Ini sesuatu yang indah sekali. Bapak Ibu Mazmur 23 ini Bapak Ibu renungkan lagi, baca lagi, Bapak Ibu akan dapat banyak hal. Benar-benar kebergantungan kita sama Tuhan itu menolong kita melewati hari-hari yang semakin tidak mudah ini. Ya, hari-hari ini jahat Bapak Ibu. Dunia itu tidak akan pernah menjadi lebih baik. Dia pasti menjadi lebih buruk karena mereka akan tenggelam dengan keinginannya. Bapak Ibu, tapi syukur kepada Tuhan. Kita sedang berjalan dengan Gembala Agung yang menopang kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Wow, ini indah sekali Bapak Ibu. Anda Bapak Ibu semakin confidence menjadi dombanya Gembala Agung. Ya keren ya. Keren gak Tuhan kita? Keren ya. Keren banget Bapak Ibu. Saya akan sedikit berbagi tentang bagian gersang ini Bapak Ibu. Satu kali
kami ada dalam situasi yang tidak mudah, ya 4 tahun yang lalu kira-kira kejadian itu. Dan ketika kami dalam keadaan keuangan yang tidak begitu baik, semua orang ngalamin itu karena pandemi dan sebagainya. Dan 3 anak kami, mereka minta sesuatu yang kami tahu kami untuk memenuhinya pada kondisi pada waktu itu agak berat. Baik secara ya akses maupun secara keuangan. Anak saya yang pertama minta drone, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu drone? Helikopter kecil yang terbang gitu ya. Dia mulai tahu teknologi tapi saya nggak tahu dia dapat ide dari mana minta drone sama saya. Terus anak saya yang kedua dan yang ketiga, mereka cewek-cewek, mereka minta tas dan minta boneka Barbie. Saya juga nggak tahu mereka dari mana itu tahu tentang tas dan boneka Barbie itu. Bagi mungkin dia pernah ngelihat di handphone gitu mungkin. Karena pada waktu itu juga kita jarang sekali kasih mereka handphone. Malah bisa dibilang hampir tidak pernah, tapi mereka punya ide begitu. Dan kami beritahu mereka keadaan sesungguhnya untuk dapat itu memang tidak mudah, tapi kami punya jawaban. Bagaimana kalau kita kemudian doakan itu? Mari kita praktekkan iman, kita doakan. Mungkin saja Papa dapat memberikan itu kepada kalian, tapi tetap saja semuanya dari Tuhan. Mari kita berdoa. Dan kemudian itu terucap dalam doa mereka. Doa anak saya yang pertama, 2 dan 3. Dan mereka yakin mereka akan memperolehnya. Ya doa anak yang sederhana lah ya. Anak-anak polos banget minta, ya Koko minta drone Tuhan, Tuhan kasih juga tas Tuhan sama boneka Barbie ya Tuhan, Tuhan kasih gitu. Dan kemudian Bapak Ibu, nggak lama ya, beberapa waktu kemudian, beberapa hari mungkin beberapa minggu, saya lupa persis. Kemudian ada paket datang dan saya dengan istri saling menatap curiga karena kami nggak ada budget untuk itu. Kamu beli ya? Enggak. Kamu beli sesuatu enggak? Tapi di situ ada untuk keluarga Om Wahyu gitu. Waktu kami buka paket yang datang itu Bapak Ibu. Anda tahu isinya apa? Seperti yang Anda pikirkan memang. Isinya drone, tas, dan boneka Barbie. Ajaib Tuhan. Wow. Itu karena Tuhan Bapak Ibu. Karena Tuhan, bukan karena doa anak saya, bukan karena keadaan kami, tapi karena Tuhan bermurah hati pada kami. Karena kasih Tuhan itu tidak pernah ditambahkan, tidak pernah dikurangkan. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu keperluan kita. Jadi saya penasaran kenapa orang ini mengirim kami kado yang sama persis seperti yang anak-anak kami mau. Kemudian saya tanya orang itu. Dia mantan pemimpin saya di salah satu perusahaan di mana saya pernah bekerja. Dan dia jawab, iya waktu itu kami ke Supermall Karawaci, kami lewat depan toko mainan. Dan kemudian ketika kami ada di situ, saya ingat tentang kamu dan saya belum pernah memberi hadiah kan kado ke anakmu yang bungsu karena anak saya yang bungsu lahir di Palembang. Dan kemudian waktu masuk saya ngobrol sama suami, si Elwes kasihnya apa ya? Udah drone aja. Cewek-cewek itu ya udah cewek-cewek itu kasih tas aja lah sama boneka Barbie. Wow, sesederhana itu. Dan kemudian itu terjawab. Satu misteri yang sebenarnya kita agak penasaran juga, kok bisa ya? Kayak kebetulan aja ya, tapi sekali lagi di dalam Tuhan tidak ada kebetulan dong. Amin. Dalam Tuhan gak ada kebetulan saudara. Ya, jadi kalau mau cari-cari kebetulan-kebetulan, itu bukan di sini itu ya. Karena di dalam Tuhan gak ada kebetulan-kebetulan. Di dalam Tuhan yang ada cuman kepastian. Yang percaya katakan amin. Yes, di dalam Tuhan cuman ada kepastian Bapak Ibu. Kepastian dan kepastian. Nah, itu kita singkat menjadi 4G, 4 tadi ya. 4G Bapak Ibu. Ya, kita baca sama-sama. 4G. Yang pertama adalah gentar, gangguan, gesekan, dan gersang. Biar lebih ingat ya Bapak Ibu ya. Kenapa enggak 5G? Karena jaringan kita masih belum support untuk 5G. Jadi 4G aja ya. Gentar, gangguan, gesekan, gersang. Ini sebagai domba yang kemudian mungkin akan kita alami. Dan kemudian gembala aware dengan ini. Dan kita melihat bagaimana gembala agung itu mempersiapkan diri kita sedemikian rupa untuk tetap memiliki bobot itu dan kita menjadi tidak perlu gentar, tidak perlu risau dengan gangguan, tidak perlu mengkhawatirkan gesekan,
bahkan juga tentang keadaan yang gersang dalam kehidupan kita. Dia hadir mencukupkannya. Dia hadir mencukupkannya dan telah mempersiapkannya bagi kita. Ada bagian terakhir Bapak Ibu. Ini 3 tindakan penting yang harus kita responi. Yang pertama adalah Bapak Ibu tentang kenali Sang Gembala dan bergantung padanya. Kenali gembala Anda Bapak Ibu, Gembala Agung itu, dan bergantunglah padanya. Sebab Bapak Ibu, rasa cukup itu dimulai dari hubungan dengan Tuhan, bukan dari keadaan. Amin. Apapun keadaannya, asalkan aku memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka aku pun dipuaskan. Aku pun merasa dipuaskan, dan kepuasan yang aku alami adalah kepuasan yang sejati. Bapak Ibu, domba tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Demikian pula manusia. Kita tidak pernah diciptakan untuk hidup sendiri dan mengandalkan diri kita. Tapi kita bergantung penuh sama Tuhan. Bergantung penuh sama Sang Gembala itu. Berikutnya Bapak Ibu, terimalah ritmenya Tuhan. Terimalah ritmenya gembala. Gembala punya ritmenya, dia ngerti banget kok Bapak Ibu. Kapan ya membawa kita beristirahat, kapan kita berjalan, dan kapan kita ya melewati lembah. Betul? Ada ritmenya. Selagi Tuhan sama saya percaya ritmenya ini nggak pernah meleset Bapak Ibu ya. Ini nggak pernah meleset. Dia udah pasti tetap sesuai dengan porsi yang memang Tuhan mau. Itu ritmenya dia buat kita. Dunia mulai menganggap itu pasang surut kehidupan. Di dalam Tuhan, satu hal yang kita yakini bahwa semua yang kita alami itu adalah proses untuk membuat kita berbobot. Amin. Itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu berikutnya lihat, percaya pada persiapan Sang Gembala. Percayalah Bapak Ibu pada persiapan Sang Gembala. Sang Gembala selalu mempersiapkan yang terbaik buat kita. Yes? Wah, saya lihat wajah-wajah yang segar. Amin ya Bapak Ibu ya. Dia mempersiapkan yang terbaik. Percayalah pada persiapannya. Tuhan telah mempersiapkan kebutuhan kita. Bahkan sebelum kita melihatnya. Sebelum kita melihatnya, Tuhan sudah mempersiapkannya. Bukankah itu indah banget Bapak Ibu? Indah banget. Hidup sama Tuhan memang indah banget Bapak Ibu. Dan saya mau tutup dengan satu slide terakhir ini. Present worship boleh maju ke depan. Kita akan baca sama-sama ayat ini Bapak. Bukan ayat ini. Kutipan ini Bapak Ibu. 2, 3. Kita akan baca lagi dengan nada yang 2 kali lebih keras. 2, 3. Rahasia kepuasan sejati tidak terletak pada kualitas padang rumput, melainkan pada karakter Sang Gembala. Amin Bapak Ibu. Dan karakter Sang Gembalanya kita, Sang Gembala Agung itu adalah karakter Sang Gembala yang kuat, yang dapat diandalkan. Bahkan sauh pengharapan kita hanya dapat kita jangkarkan ke sana saja, bukan kepada apa yang lain. Bukan apa yang dari dunia ini yang sementara. Bukan keadaan-keadaan yang dari dunia ini yang sementara. Tapi pada apa yang kekal. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian yang indah ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu.
Bapa yang kekal. Nabi yang ku cinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yes, amin. Yes, thank you Lord. Thank you Lord. Bapak mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Seluruh detail kehidupan kami Engkau sudah rencanakan, sudah rancangkan bagi kami. Oh, tidaklah ada alasan lagi Tuhan bagi kami untuk takut untuk masa depan kami, khawatir untuk hari esok kami, sebab kami ada dalam penggembalaan Sang Gembala Agung. Dan kami tahu Tuhan, segala yang kami butuhkan, segala yang kami perlukan Engkau telah sediakan. Terima kasih untuk setiap pengalaman kehidupan kami. Kami melihat Engkau Tuhan ada di sana dan campur tangan. Satu hal yang kami ingin tegaskan Tuhan, bahwa semua terjadi, semua itu boleh kami alami, untuk kami boleh ditambahkan bobot di dalam kehidupan kami. Dan itu membuat perbedaan kami dengan orang-orang di dunia. Engkau Tuhan benar-benar sedang membangun kualitas di dalam kami, jauh melebihi apa yang di luar kami. Dan kami tahu ketika apa yang ada di dalam kami Tuhan benar-benar sudah jadi, maka yang di luar Engkau akan tambahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terima firman-Mu hari ini. Bila firman itu boleh kami peroleh, kami pahami. Dan firman itu membuat kami mengerti. Dan firman itu memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, coba sekarang Bapak Ibu Saudara tarik nafas dalam-dalam. Lebih tenang karena ada gembala kita yang sudah mempersiapkan segalanya ya. Makasih Kak Wahyu ya. Bapak Ibu Saudara sungguh diberkati, kita beri tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi ya. Luar biasa ya, di masa-masa sulit ada firman Tuhan yang melegakan kita. Karena kita sudah tenang, artinya kita besok bisa merayakan bersama-sama di Estafes. Amin. Saya sudah pakai gelang sebagai peserta. Bapak Ibu Saudara sebagai peserta nanti besok akan dapat gelang ini. Amin. Dan ingat kabar baiknya, kalau grup saudara nggak lengkap, bisa rekrut naturalisasi dari manapun ya. Ingat loh ada juaranya ya. Nah kita juga mau sambut ada Bapak Ibu Saudara mungkin yang baru pertama kali hadir ibadah, boleh lambai-lambaikan tangan. Ada? Boleh tolong dibantu lihat? Saya maaf kok saya kurang lihat. Ada? Ada ya? Oke, mungkin kalau misalnya nggak sempat angkat tangan, nanti di belakang di kanan itu ada meja untuk menyambut Bapak Ibu Saudara ya. Nah, buat yang baru hadir pun juga diajak besok ya untuk Estafes ya. Hari ini bukan cuma kita bersuka cita kalau ada jiwa baru, tapi ada seorang pemimpin juga usianya baru. Nah, siapa itu ya? Ibu Penatua Kak Hana, kita beri tepuk tangan, silakan Kak Hana. Ditemani Kak Budi ya, silakan ya. Selamat ulang tahun
ucapkan padamu selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhanlah pimpin langkahmu untuk Kahana. Selamat ulang tahun untuk Kahana. Selamat ulang tahun. Cium atau diapain? Iya. Walaupun tadi di ibadah satu udah, tapi rasanya nggak bosan-bosan melihat Kahana dapat hadiah terbaik dari suaminya. Boleh diberikan ciuman yang terbaik, lebih baik daripada ibadah satu, silakan. Makasih. Kak Hadi, Kak Mevan boleh maju ke depan, boleh mendoakan Kahana, silakan. Luar biasa ya. Saudara kepingin dirayain di depan, makanya berdoa jadi penatua ya. Maksudnya bertumbuh ya. Kita harus bertumbuh ya, amin, haleluya ya. Mari Bapak Ibu kita bolehkan kedahkan tangan kita buat Kahana. Bapak kami mengucap syukur Engkau memberikan Kahana Tuhan untuk menjadi teladan Tuhan. Untuk membimbing kami Tuhan di dalam jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya begitu banyak karunia Tuhan yang sudah Kau berikan lewat Kahana Tuhan. Mentransfer kami Tuhan, membangun kami. Memberikan spirit di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami hidup Tuhan, mengikuti Gembala Agung kami Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami melepaskan berkat-Mu Tuhan buat Kahana. Kesehatan Tuhan buat Kahana. Hati yang penuh dengan sukacita. Imannya terus bertumbuh di dalam Engkau. Karakter Kristus yang semakin nyata Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi doanya Kahana Tuhan, Engkau menjawabnya Tuhan. Doanya buat anak-anaknya Tuhan, buat kami semua, Engkau menjawabnya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan Kahana Tuhan, kedepannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hatinya dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Hidupnya penuh dengan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat Kahana Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, mari jemaat Tuhan kita berdiri. Mari kita berdoa buat bangsa kita Indonesia yang merdeka 81 tahun besok Tuhan. Mari kita buka suara Tuhan. Tuhan, kami mau membawa bangsa kami yang tercinta Indonesia. Indonesia sudah merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang. Tapi kami merasakan bangsa kami belum merdeka dari krisis ekonomi, kemiskinan. Belum merdeka dari ancaman perpecahan. Belum merdeka Tuhan dari segala ketidakadilan. Kami tahu Tuhan, kami mau memimpin kami Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, para menteri Tuhan, pejabat tinggi negara Tuhan, dan seluruh Tuhan jajaran gubernur, sampai ke tingkat yang paling bawah semuanya pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang tidak korupsi, pemimpin yang mengabdi pada rakyat, yang ingin membangun Tuhan bangsa kami, rakyat kami Indonesia, makmur sejahtera. Tuhan kami rindu Tuhan Indonesia boleh Tuhan diselamatkan Tuhan. Kami berdoa bersepakat bersyafaat Tuhan. Apapun yang terjadi bahkan krisis ekonomi pasti akan membawa banyak orang mencari wajah Tuhan. Kami berdoa akan ada penurunan yang besar di bangsa kami Indonesia. Kalau Tuhan izinkan krisis ini, orang-orang akan cari Tuhan. Dan kami mau gereja Tuhan akan siap Tuhan menuai jiwa-jiwa. Kami percaya semua solusi hanya ada pada Tuhan. Tuhan biarlah Tuhan bangsa kami di tangan Engkau ya Bapa. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan dan keselamatan bangsa Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita siapkan hati menerima doa berkat. Mari kita angkat puji.